Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab kapasitor. Oke Sobat 100, pada video berikut ini kita akan menentukan besarnya energi yang hilang ketika ada dua buah kapasitor dihubungkan. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui ada kapasitor 20 mikrofarad dimuati oleh beda potensial 1000 volt kemudian dihubungkan paralel ke kapasitor 5 mikrofarad yang tidak bermuatan. Pertanyaannya adalah, Sobat 100 tentukan energi yang hilang ketika beda potensialnya dihubungkan. Itu berapa joule? Oke Sobat 100, sebelum mengerjakannya lihat ilustrasi gambar berikut ini. Jadi katakanlah ini kapasitor yang pertama, nilai C1 adalah 20 mikrofarad. Ingat mikro itu sama dengan 10 pangkat negatif 6 ya. Jadi C1 itu nilainya sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 5 farad. Pada kondisi awal kapasitor C1 ini memiliki beda potensial, V1 adalah 1000 volt. Nah, terus di sini ada kapasitor yang kedua, C2 nilainya adalah 5 mikrofarad atau C2 sama dengan 5 kali 10 pangkat negatif 6 farad. Nah, kedua kapasitor ini dihubungkan secara paralel yang mana kapasitor yang kedua ini tidak bermuatan atau Q2 sama dengan 0. Nah, yang ditanya adalah energi yang hilang berapa. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Di sini ada beberapa step perhitungan ya. Jadi langkah pertama, Sobat 100 hitung dulu muatan total kedua kapasitor ini pada kondisi awal. Jadi untuk menghitung muatan total itu artinya kita jumlahkan ya. Muatan total itu sama dengan muatan kapasitor 1 ditambah muatan kapasitor 2. Yang kapasitor 2 sudah diketahui tidak bermuatan. Jadi Q2 sama dengan 0 untuk kapasitor pertama. Karena diketahui nilai C1 dan V1, berarti di sini cara hitungnya adalah Q total sama dengan C1 kali V1 ditambah 0. Masukkan nilai C1 adalah 2 kali 10 pangkat negatif 5 farad. Tegangan V1 adalah 1000 volt. Sehingga Q total sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 5 farad kalikan 1000 volt. Ini Sobat 100 hitung ya. Jadi 10 pangkat negatif 5 kalikan 1000 hasilnya adalah 10 pangkat negatif 2. Dengan demikian Q total itu sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 2 kulong. Sampai sini Sobat 100 paham ya. Nah, sebelum menghitung energi yang hilang, pertama-tama kita hitung dulu energi ketika kedua kapasitor ini belum dihubungkan. Jadi kita hitung masing-masing energi dalam masing-masing kapasitor terus dijumlahkan ya. Jadi W awal, energi awal itu sama dengan setengah C1 V1 kuadrat ditambah setengah C2 V2 kuadrat. Nah, karena kapasitor yang kedua ini tidak bermuatan, berarti energi yang disimpan itu tidak ada ya, sama dengan 0 ya. Jadi kita cukup hitung yang kapasitor pertama. Masukkan C1 nya 2 kali 10 pangkat negatif 5 farad. Tegangan V1 adalah 1000 volt. Dengan demikian W sebelum dihubungkan sama dengan setengah kalikan 2 kalikan 10 pangkat negatif 5 kalikan 1000 dikuadratkan, ini ditambah 0. Kita hitung sama-sama. Angka 1000 kalau dikuadratkan hasilnya adalah 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 kalikan 10 pangkat negatif 5 hasilnya adalah 10. Setengah kali 2 hasilnya 1 ya. Jadi energi sebelum dihubungkan itu sama dengan 10 joule. Sampai sini Sobat 100 paham ya. Nah, berikutnya kan kedua kapasitor ini dihubungkan. Dengan demikian langkah yang ketiga perlu kita hitung nilai potensial setelah kedua kapasitor ini dihubungkan. Yang mana V gabungan itu sama dengan Q1 tambah Q2 per C1 tambah C2. Nah, Q1 tambah Q2 tadi sudah kita hitung, itu adalah muatan total nilainya 2 kali 10 pangkat negatif 2. Kemudian untuk kapasitornya ini karena paralel dijumlahkan saja. Jadi masukkan C1 adalah 2 kali 10 pangkat negatif 5 farad, C2 adalah 5 kali 10 pangkat negatif 6 farad. Dengan demikian kita tuliskan di baris berikutnya, V gabungan sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 2 kulong dibagi dengan 20 tambah 5 kalikan 10 pangkat negatif 6 farad. Nah, ini silakan Sobat 100 hitung ya. Untuk 10 pangkatnya dulu. 10 pangkat negatif 2 dibagi dengan 10 pangkat negatif 6 hasilnya adalah 10 pangkat positif 4 atau 10.000. 10.000 kalikan 2 hasilnya adalah 20.000. Yang di bawah tanda per 20 tambah 5 hasilnya 25. Silakan Sobat 100 hitung 20.000 dibagi dengan 25 hasilnya berapa. Sudah dihitung ya Sobat 100. Kita peroleh di sini V gabungannya itu sama dengan 800
volt. Sampai sini Sobat 100 paham ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah dapatkan nilai potensial gabungannya, maka langkah yang keempat Sobat 100 hitung energi setelah kedua kapasitor ini dihubungkan. Jadi mirip dengan rumus energi sebelum dihubungkan, tapi sekarang pakai V gabungan ya. Jadi energi setelah dihubungkan saya simbolkan W aksen, itu sama dengan setengah C1 V gabungan kuadrat ditambah setengah C2 V gabungan kuadrat. Jadi masukkan V gabungannya adalah 800 volt, kemudian C1 tadi 2 kali 10 pangkat negatif 5, C2 adalah 5 kali 10 pangkat negatif 6. Oke, karena ini pengalinya sama, V gabungan kuadrat ini bisa dituliskan dalam aturan distributif ya. Jadi C1 dan C2 ini dijumlahkan. Maka cara hitungnya sebagai berikut. Jadi W aksen sama dengan setengah kalikan 800 volt dikuadratkan kalikan 20 tambah 5 kalikan 10 pangkat negatif 6 farad. Kita hitung sama-sama ya Sobat 100. Pertama-tama angka 8 kalau dikuadratkan hasilnya 64. 64 kalikan setengah hasilnya 32. 32 lalu kalikan dengan angka 25. Itu sama dengan 16 kali 50 atau angka 8 kalikan 100 ya. Nah, terus di sini ada angka 100 dikuadratkan hasilnya 10.000. 10.000 kalikan dengan 10 pangkat negatif 6 hasilnya adalah 10 pangkat negatif 2. Tadi hasil pengali di depannya 8 kali 100 lalu kalikan lagi dengan 10 pangkat negatif 2. Sehingga kita peroleh W aksen atau energi setelah dihubungkan itu sama dengan 8 Joule. Nah, sampai sini Sobat 100 paham ya. Kalau Sobat 100 sudah dapatkan nilai energi sebelum dihubungkan 10 Joule, energi setelah dihubungkan 8 Joule, maka barulah bisa kita hitung energi yang hilang ketika beda potensialnya dihubungkan. Yang mana delta W sama dengan energi sebelum dikurangi energi sesudah. Jadi masukkan energi sebelum adalah 10 Joule, energi sesudah adalah 8 Joule. Jadi delta W sama dengan 10 kurang 8. 10 kurang 8 hasilnya adalah 2 Joule. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik, apabila di soal diketahui ada kapasitor pertama, diketahui nilai kapasitansinya, diketahui beda potensialnya, dihubungkan dengan kapasitor yang kedua yang tidak bermuatan, ditanya besar energi yang hilang, maka untuk mengerjakannya di sini ada beberapa step perhitungan. Langkah pertama Sobat 100 hitung dulu muatan total, yang mana Q total sama dengan Q1 tambah Q2. Karena Q2 sama dengan 0, maka kita cukup hitung nilai Q1 yaitu C1 kali V1. Sobat 100 masukkan nilai C1 dan V1 ini tinggal dikalikan saja ketemu muatan total. Nah, kalau Sobat 100 sudah dapatkan nilai muatan totalnya, maka langkah yang kedua Sobat 100 hitung energi sebelum dihubungkan. Yang mana formulanya adalah W sama dengan setengah C1 V1 kuadrat ditambah setengah C2 V2 kuadrat. Untuk kapasitor yang kedua karena tidak bermuatan maka energi awalnya adalah sama dengan 0. Jadi Sobat 100 cukup masukkan nilai C1 dan V1, ini dikalikan semua ketemu energi sebelum dihubungkan. Langkah yang ketiga Sobat 100 hitung potensial gabungannya ya. Jadi untuk menghitung potensial gabungan formulanya adalah V gabungan sama dengan Q1 tambah Q2 per C1 tambah C2. Ini kita pakai C1 tambah C2 karena potensialnya digabungkan dan ini susunannya paralel. Jadi Sobat 100 masukkan angka, lakukan perhitungan ketemu V gabungan sekian volt. Ini langkah yang ketiga. Langkah yang keempat Sobat 100 hitung energi setelah dihubungkan. Yang mana formulanya adalah W aksen sama dengan setengah C1 V gabungan kuadrat ditambah setengah C2 V gabungan kuadrat. Sobat 100 masukkan angka, lakukan perhitungan ketemu energi setelah dihubungkan. Terakhir, untuk menghitung energi yang hilang, delta W itu sama dengan energi sebelum dikurangi energi sesudah. Masukkan energi sebelum berapa Joule, energi sesudah berapa Joule, tinggal dikurangi saja nanti ketemu ya. Energi yang hilang adalah sekian Joule. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.